Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Telisik, tempat paling asik ngomongin musik. Oke, kali ini kita kedatangan moms yang luar biasa banget dalam pelayanannya dan juga dalam keluarga tentunya. Langsung saja kita sambut Tante Ani. Yeay. Oke Tante, mungkin kita akan tanya-tanya sedikit tentang kehidupan, pelayanan ya. Dan susah-susah nanyanya. Enggak, tenang aja, gampang ini gampang. Karena kan dari pengalaman pribadi. Oke. Tante ini menjadi Kristen itu sejak lahir atau pas sudah dewasa? Sejak lahir lah udah Kristen. Oh, sejak lahir. Jadi dari lahir papa mama juga udah Kristen gitu kan? Papa mama belum Kristen sih. Cuman keluarga besar tuh udah Kristen. Jadi ikut Kristen lah. Gitu. Oh, jadi ikut keluarga gitu ya. Pas pertama kali mutusin untuk pelayanan, inget gak Tante di umur berapa? Pelayanan sih dari muda ya, dari gereja yang lama dulu. Saya langsung ngajar sekolah minggu dan juga di youth gitu pelayanannya. Dari umur berapa ya? Dari SMP udah pelayanan. Oh, dari SMP udah pelayanan? Iya. Jadi guru sekolah minggu dulu? Dari guru sekolah minggu. Terus pas ikut dulu namanya pemuda-pemudi gitu. Nah itu pelayanan di situ. Dari sekolah minggu, pemuda-pemudi. Terus sekarang juga pelayanan di umum ya, usher. Terus jadi tamborin juga. Ya kan, baru kan tamborin ya? Iya. Oh, tamborin udah berapa tahun ya? 3 apa 4 tahun ya? Udah lama juga ya ternyata lumayan ya. 3 atau 4 tahun. Nah, pas awal mula ke tamborin tuh kayak gimana sih sebenarnya? Penasaran gitu. Karena tiba-tiba nih guys. Oh, ibu-ibu gitu ya? Iya, banyak banget ibu-ibu yang tamborin sekarang. Nggak, waktu itu kan ada eventnya kayak kalau nggak salah itu Valentine. Jadi pengurus tamborin tuh ngajak mantan-mantan yang pemain tamborin yang dulu, yang sekarang jadi ibu-ibu muda itu, terus sama kita yang udah apa namanya sudah dewasa lah gitu. Kemudian udah sekali pelayanan terus dibilang boleh lagi nih, kata pengurus tamborin, boleh lagi nih pelayanan. Terus ditanya mau nggak ke pelayanan gitu di tamborin? Mau aja sih. Nah mulai dari situ mulai diajarin, belajar gitu. Ya sampai sekarang walaupun tampilnya jarang-jarang tapi ya. Tapi seneng kan? Seneng juga tampil. Sih. Maksudnya orang juga heran ya. Orang juga heran. Ibu-ibu kok tamborin? Tapi memang itulah luar biasa. Kesulitannya apa sih selama tamborin itu? Karena kan nggak yang di usia muda juga kan, baru terjun juga gitu. Ya. Awal-awal tuh susah banget ya. Susah banget. Oh, musik kaki begini, tangannya harus begini, nggak boleh salah ya belajar lama, nggak seperti anak-anak muda ya, belajarnya cepet, satu gerakan cepet. Kalau kita nggak, udah diajarin terus kita lihat video jadi belajar diulang-ulang ya akhirnya bisa. Kalau sekarang sih ya lumayan ya, udah hafal banyak gerakan. Terus kalau misalnya gerakan baru pun kita lebih cepat nangkep dibanding dulu ya. Karena dasarnya udah dipelajarin gitu ya. Karena dasarnya udah pelajarin. Oke. Nah Tante, kan pasti kan setiap orang nih pernah mengalami masa sulit ya kan. Gimana sih cara Tante menghadapi masa-masa sulit Tante gitu? Pasti ya masa sulit itu ya, cara menghadapinya ya, karena memang udah tertanam dari dulu bahwa hidup ini kan memang udah diatur sama Tuhan. Kesulitan itu semua orang udah pasti ada ya. Tapi tergantung kita mampu nggak. Dan kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap masa-masa kesulitan kita. Ya, saya pernah sampai saat ditinggal suami juga begitu. Kayaknya dunia ini kayaknya gelap gitu. Runtuh gitu ya. Kayak runtuh. Saya gimana ya nurusin hidup gitu. Tapi ternyata Tuhan pelihara gitu, sampai sekarang Tuhan pelihara banget, merasa banget kalau pemeliharaan Tuhan itu nyata. Benar. Ya, gitu. Apalagi udah punya cucu, anak terakhir yang bontot pun udah mau lulus. Ya. Betul, itu berkat Tuhan. Ini ya, makin ringan gitu ya terasanya Tante ya. Awalnya Tante dari lahir di Jakarta atau di mana? Saya lahir di Kalimantan, kemudian saya ke Jakarta umur 6 tahun ya, kelas 7 tahun lah, kelas 2 SD. Kelas 2 SD tinggalnya di Jelambar. Jadi saya bergereja di GBI Jelambar Timur. Dari situ dari sekolah minggu, pemuda.
sampai ibadah raya juga di situ, sampai menikah ya, sampai Oh, menikah. menikahnya di sana ya? Menikahnya, iya, Bertemu dengan pasangannya di sana juga Tante? enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak, dia ada orang Kalimantan juga, sama dia ke Jakarta ketemu saya gitu, cari saya. Widih. Oh, jadi udah kenal dulu dari awal? Enggak, dari awal enggak. Saya udah di Jakarta kan dari kecil. Kemudian dia setelah lulus kuliah, dia cari kerja di Jakarta, ketemu saya, langsung jatuh cinta dia sama saya. Widih, kelepek-kelepek dari dia sama kecantikan Tante Ani ini. Aduh. Jadi terus ke dadapnya ini pas kapan tuh? Setelah menikah kami pindah ke Villa Bandara ini, tapi dalam beberapa bulan karena saya menyelesaikan kepengurusan saya di sana di Pemuda sampai Desember. Jadi saya dari Dadap saya masih ke Jelambar. Tapi setelah saya selesai di sana, setelah habis tahun, kemudian saya keluar dari sana karena memang Jauh juga. jauh ke sini. Jadi saya bergereja di tempat ini. Itu tahun 96. 96. Iya, waktu Agnes lahir lah. Setelah Agnes lahir. Setelah Agnes lahir. Sekitar enggak, 30 enggak. tahun ya itu ya? 95 lah setelah menikah. Jadi setelah menikah, memutuskan pindah ke Dadap, Iya, langsung bergereja di sini. iya. Berarti Tante melihat GBIFC itu dari awal banget tuh ya? Betul, dari awal, dari masih ada tiang-tiang. Ada gitu. pilar-pilar. Ada pilar-pilar itu saya udah ada di sini. Udah ada. Ya. Nah, pas pindah ke sini langsung tertanam atau cuman kayak sesekali datang ke sini gitu? Saya Langsung. kalau udah pindah, saya itu nggak gampang pindah-pindah gereja. Saya pasti cari yang dekat rumah. Ya udah, dari dulu, dari awal sini ya sampai sekarang ya di sini, nggak pernah pindah-pindah kemana-mana. Iya, udah kayak sekitar 30 tahunan ya. Betul, ya. Bagus Tante. Mm-mm. Kita harus setia sama gereja lokal ya. Betul. Gitu. Pas awal-awal pindah ke sini gitu, Tante sama suami ada ngambil pelayanan atau baru jadi jemaat aja dulu gitu? Jadi jemaat biasa. Setelah berapa lama tuh memutuskan Setelah- untuk ngambil pelayanan? Kalau pelayanan ya, waktu disuruh saya pelayanan ya, itu udah berapa lama ya, sekitar setengah tahun ya, baru jadi apa ya waktu itu, saya juga lupa ya, jadi apa. Saya juga udah pernah jadi WL di Badaraya, pernah Oh iya? jadi singer, jadi pendoa. Kalau dulu kan ada doa syafaat tuh, jadi pendoa pernah, jadi WL pernah. Jadi ya aser sampai sekarang juga aser. Kolektan, kalau dulu kan kolektan. Baru gitu. tau loh aku. Tante jadi WL di Badaraya juga. Pernah. Kayak foto-fotonya tuh kayak nggak pernah terlihat. Apa karena Terakhir terlalu saya lama ya? saya jadi WL di Badaraya tuh tahun 2007. 2007. Saya ingat waktu setelah anakku lahir, yang si Marcel. 2007. Ya. Aku baru umur 4 tahun. Soalnya waktu itu kan pelayanan ada apa ya? Jadi harus satu-satu. Saya pendoa atau mau WL. Terus akhirnya saya ditempatkan di pendoa syafaat gitu. Jadi emang bukannya memutuskan untuk nggak WL lagi, Nggak. tapi emang harus fokus gitu ya. Fokus ke satu. Nah, kalau dari pujian penyembahan gitu, Tante pas masa-masa sulit ada nggak sih kayak teringat nih, oh pujian ini tuh benar-benar nguatin aku banget nih pas aku lagi terpuruk atau apa gitu? Lagu yang pernah saya terpuruk, lagu yang paling saya suka itu lagunya dari Angel Peters itu ya. Kau apa tuh? selalu punya cara untuk menolongku. Nah itu benar-benar benar, Tuhan itu punya cara dalam menolong kita. Itu aja, seneng banget lagu itu. Oke, kan nih Tante kan pelayanannya bukan di bidang yang nyanyi atau musik gitu kan. Nah, gimana sih cara Tante tuh tetap membangun hubungan dengan Tuhan tuh melalui penyembahan gitu? Apalagi Tante full mom di rumah maupun di sekolah ya. Iya, iya. Gimana sih cara membangun penyembahan sama Tuhannya gitu? Ya itu kembali ke kebiasaan ya. Dari dulu memang udah, dari dasarnya memang kita udah diajar. Udah melayani itu tuh perlu yang namanya pimpinan Tuhan, perlu gitu. Jadi kalau nggak ada pimpinan Tuhan, nggak ada penyembahan, nggak ada pujian, nggak ada apa namanya, kalau kita Nggak ada waktu buat nggak ada Tuhan. waktu buat Tuhan, itu kayaknya pelayanan kita kayak biasa aja gitu.
kita juga ngerasain impact dari pelayanan kita buat kita sendiri, bukan buat cuma orang lain, kita sendiri. Saat kita melayani dengan hati, dengan pimpinan Tuhan, dengan hubungan kita baik dengan Tuhan tuh rasanya beda gitu. Jadi caranya yaitu doa, penyembahan, berdoa. Dulu kalau saya lagi bawa firman di WBI apa gitu, saya doa puasa pasti. Ya gitu, baru rasanya klop lah gitu, enak gitu. Oh, jadi Tante sebelum pelayanan apa aja nih yang step-step yang dilakuin gitu? Ya, puasa. Ya, tapi sekarang kadang-kadang sibuk lupa, kadang-kadang jadwalnya lupa. Padat gitu ya? Iya padat, jadinya kadang-kadang lupa puasa. Tapi yang pasti doa itu udah pasti ya. Doa itu udah pasti. Ya doa, ya belajar lah. Kita bukan pendeta, tapi kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani sesuatu, itu prinsip ya, prinsip. Jadi kalau saat orang suruh saya pelayanan, Bu Ani pelayanan ini ya, saya nggak bisa nolak karena memang itu pasti dari Tuhan gitu. Jadi saya usahakan gitu. Apapun, walaupun bukan keahlian kita, tapi kita mau belajar dan berusaha gitu ya Tante ya. Betul. Orang juga tahu kemampuan kita. Nggak mungkin saya suruh main musik di gereja, nggak mungkin. Karena saya cuma bisa buat saya sendiri gitu, nggak mungkin. Benar. Oke, Tante kan nih pelayanan usher, tamborin, terus bawa firman juga di WBI, di Smart juga, tadi baru selesai nih ya kan. Nah, gimana sih kasih tips gitu untuk umas-umas yang lain, opa-oma yang lain, atau enggak anak-anak muda kayak aku supaya bisa tetap melayani Tuhan tuh sebegitunya gitu, sampai tua, setia sampai tua gitu Tante. Ya, kita kan Tuhan kasih kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Umur berapapun kita, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita hidup. Jadi, pergunakan waktu yang Tuhan kasih itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak usah mikir umur. Tuhan akan berikan kemampuan buat kita. Ya, belajar melayani dari muda sampai tua, sampai Tuhan memanggil kita. Gitu. Oke, Tante kan juga di Umas nih kan, Umas WBI gitu kan. Lebih fokus di Umas atau di WBI mungkin? Sebenarnya saya lebih fokus di WBI. Oh ya, di WBI, jadi pengurus? Saya nggak jadi pengurus, saya pokoknya nggak jadi pengurus, cuman saya di situ jemaat biasa gitu. Cuman saya aktif. Tapi kalau di Umas saya kalau ada pelayanan saya datang, wajib datang gitu aja. Gimana sih? Tapi nggak ada pelayanan juga datang kan? Nggak ada pelayanan karena Umas itu usia emas ya. Usia di atas 50 tahun kalau di sini. Karena saya udah di usia 50 tahun ya saya datang gitu. Kalau di Umas sendiri Tante pelayanannya apa aja? Selain di rumah saya pelayanannya WL. Pernah bawa renungan firman juga. Renungan firman. Gitu. Itu dua itu. Ya, kalau di WBI juga sama sih. Di WBI juga sama. Nah, kan Tante nih banyak banget nih ya pelayanan yang Tante andil gitu. Ada nggak sih satu pelayanan yang mungkin awalnya tuh Tante merasa kayak, aduh, gue nggak bisa nih sebenarnya bener-bener kayak gak bisa mau belajar atau apapun juga gak bisa, tapi ternyata sekarang setelah dijalani bersama Tuhan ternyata bisa loh gitu. Ya, yang pertama saya dulu yang saya pertama nolak itu jadi di tim edukasi untuk ngurusin SMS. Iya, karena saya tidak punya hubungan yang bukan hubungan yang baik ya. Saya nggak gitu kenal dengan orang-orang di gereja lain gitu. Tapi saat itu karena saya juga sering pelayanan, Arif waktu itu ngomong bisa Bu Ani bisa. Terus saya takut gitu berhubungan dengan orang luar gitu. Tapi akhirnya mulai kerjasama dengan orang lain, bisa ngomong dengan orang lain, terus bisa berjalan SMS tuh dengan baik, itu luar biasa. Itu yang pertama saya takut gitu, takutnya nggak berhasil. Tapi puji Tuhan sampai angkatan sekarang. Angkatan berapa tuh ya sekarang? Sekarang 24 ya. 24 sampai ya? Angkatan 20. Kalau nggak salah saya megang dari angkatan 16. Dari pegang 8 tahunan ya? 8 tahunan gitu saya pegang. Puji Tuhan sekarang udah mulai lancar gitu. Udah lancar deh berhubungan dengan orang lain tuh udah biasa, sama pendeta-pendeta juga udah biasa gitu. Itu aja. Pelayanan pun nambah skills di kehidupan sosial kita juga gitu ya Tante ya.
Mungkin boleh nggak sih Tante kasih tahu lagu-lagu favorit Tante gitu selama sehari-hari kalau lagi nyanyi-nyanyi sendiri atau apa gitu? Oh, yang favorit itu lagunya yang Seperti Wanita. Seperti Wanita. Ya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Gitu. Lagu itu deh pokoknya. Itu kayaknya merema banget dalam hati gitu. Sampai saya nutup mata, sampai saya nggak ada, saya tetap mau melayani Tuhan. Kok jadi menjadi melo ya? Jadi Jadi melo ya Tante. Itu. Ada lagi lagu lain mungkin 2 lagi Tante. Zaman dulu ya lagu namanya Yesus, Yesus dia hapus air mata, dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Itu zaman dulu, mungkin kamu belum nggak tahu lagunya. Iya, aku nggak tahu lagunya kebetulan ya. Gitu. Terus kalau lagu-lagu sekarang banyak ya, banyak banget ya lagu apa ya? Banyak ya, saya suka main sendiri, main musik sendiri, nyanyi sendiri gitu. Bisa main musik. Buat sendiri aja. Apa tuh? Keyboard Bisa, gitar dikit-dikit gitu. Oh, baru tahu loh guys. Tante Hani bisa main musik ternyata. Mungkin bisa ditambah pelayanannya aja. Jangan, itu untuk konsumsi pribadi. Oh, gitu. Ya saya biasa nyanyi gitu. Saya misalnya dengar lagu dari gereja tadi penyembahannya, enak lagunya. Saya belajar sendiri, nyanyi sendiri, itu baru ngeresap sampai di rumah gitu. Tadi lagu yang pertama itu apa, Wanita ya? Seperti Wanita. Kenapa sih pas ngomongin itu tuh Tante kayak tersentuh banget gitu? Ya, lu jadi melo. Gak apa-apa, kita punya tisu kok. Oh dong. Boleh diceritain sedikit gak Tante? Kenapa? Enggak sih, memang kayaknya lagunya itu menyentuh banget gitu. Ya. Melayani Tuhan itu banyak orang yang jatuh di tengah perjalanan pengiringan sama Tuhan karena berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Tapi dari lagu ini mengatakan sampai akhir, nggak gampang gitu, sampai akhir hidup kita itu nggak gampang. Tapi itu janji saya sama Tuhan, sampai akhir saya tetap mau melayani Tuhan. Selama Tuhan izinkan saya untuk melayani, saya akan melayani Tuhan. Apapun pelayanannya itu, Tuhan tahu gitu. Pertama saya bawa firman, Tuhan saya bilang, ya ampun, emang saya bisa gitu. Tapi ya setelah belajar dan sampai sini, bisa aja karena Tuhan yang kasih ya, yang kasih buat saya kemampuan untuk itu gitu. Berarti lagu tadi tuh menggambarkan kayak hubungan Tante dengan Tuhan secara pribadi. Kerinduan gitu. Juga ya, kerinduan. Tante dalam melayani gitu kan, maunya pokoknya saya berjanji sama Tuhan supaya melayani sampai akhir gitu. Betul. Kan. Lagunya kurang satu nih, kan 3 terbaik dari yang Tante suka. Yang terakhir? Yang terakhir, yang tadi lagunya Angel Peter. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Suaranya bagus juga lah suara Tante Ani loh. Puji Tuhan. Bisa nyanyi lah dikit-dikit. Iya, yang penting nggak fales kan nyanyinya. Benar. Dan mau belajar terus kan. Iya betul. Kita dalam pelayanan juga improve terus ya Tante ya, kebetulan ya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Iya. Boleh nggak Tante kasih pesan-kesan untuk jemaat Tuhan, untuk opa-oma, untuk yang masih muda pun sekalipun juga dalam pelayanan tuh harus kayak gimana sih sebetulnya? Iya. Oke, pesan-pesannya ya.
Saat kita punya kerinduan untuk melayani, layanilah Tuhan. Gak usah takut, gak usah takut. Oh saya nggak disuruh berdoa, saya nggak bisa berdoa. Kata-kata saya kurang bagus. Jangan. Kalau saat disuruh berdoa, ya berdoa aja seperti bicara dengan Tuhan. Suruh apapun kita dalam pelayanan lakukan. Kita nggak mampu, Tuhan akan memampukan. Jangan mikir saya masih muda, saya terlalu muda untuk melayani, saya terlalu tua untuk melayani. Enggak. Tuhan pakai kita sejak kita masih muda, tua. Tuhan mau melayani kita asal kitanya mau. Itu aja. Oke, pokoknya guys pesan hari ini tuh apapun pelayanan yang dikasih ke kita, pokoknya asal kita mau, ya Tuhan pasti bakal nyertain kita juga, Betul. gitu Tuhan ya berikan Tante ya. kemampuan. Oke. Oke, thank you ya Tante Oke. atas hari ini, Nah, makasih banget ya. iya. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode berikutnya. berikutnya.